Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat SMP Sunan Giri kelas 7. Di sini dengan saya Ibu Riza Fitria. Marilah kita belajar tentang IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi tentang klasifikasi 5 kingdom, ya. Ada animalia, ada plantae, dunia tumbuh-tumbuhan, ada fungi, dunia jamur, monera, dan protista. Nah, kemarin pengelompokan 5 kingdom dipelopori oleh Robert H. Whittaker, ya. Nah, pengelompokannya menjadi 5, yaitu apa saja? Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kalian simak dengan baik videonya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari video ini kalian menjadi paham dan pintar, ya. Amin. Yang pertama kita bahas adalah monera, ya. Monera di sini adalah bersifat prokariotik. Apa itu prokariotik? Tidak memiliki selaput inti, ya. Jadi monera ini memang sulit untuk dilihat dengan mata secara langsung, ya. Dibedakan menjadi 2. Monera itu ada bakteri, ada ganggang hijau biru, ya. Yang pertama bakteri. Tubuh bersel satu. Masih ingat apa itu autotrof, heterotrof? Autotrof itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kalau heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Tapi bakteri di sini tergolong kedua-duanya, ya. Tidak berklorofil, ya. Beda dengan tumbuhan, makanya dia tidak termasuk jenis tumbuhan karena tidak memiliki klorofil. Berkembang biak dengan membelah diri, ya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bakteri ada yang menguntungkan seperti yang ada pada yogurt, ya, atau ada yang di dalam usus halus kita, yang ada namanya bakteri E. coli, ya, atau Escherichia coli, ya. Ada bakteri yang merugikan yang menyebabkan penyakit tetanus dan ada yang menyebabkan penyakit TBC. Ini bakteri, ya. Habitatnya ada yang hidup di tanah, ada yang di air, ada yang di udara. Satuannya sangat kecil karena dia memang tidak tampak langsung oleh mata kita, jadi menggunakan mikroskop. Di sini adalah bentuk-bentuk dari bakteri, ya. Ini dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya jenis yang kedua dari monera yaitu ganggang hijau biru. Ganggang hijau biru. Begini, ya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, merapuhkan batu. Ganggang hijau biru, ya, ganggang. Memiliki pigmen dan klorofil, berkembang biak dengan membelah diri, habitatnya hidupnya di tanah, batu, air tawar, dan ada yang hidup di laut. Ini ganggang. Nah, ini adalah bentuk ganggang hijau biru. Ada yang spirulina, itu berarti bentuknya. Yang kedua setelah monera berarti yaitu protista. Sama, protista itu juga sulit atau diamati secara langsung dan kita jarang menjumpainya di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin di tempat-tempat yang jauh begitu kita bisa menjumpainya. Protista eukariotik, uniselular, multiselular, ada yang autotrof, ada heterotrof, bergerak aktif, ya. Protista ini tidak bisa dikelompokkan ke dalam hewan ataupun ke dalam tumbuhan, tapi dia ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuh-tumbuhan. Ini protista yang mirip hewan, seperti hewan. Heterotrof, hewan, ya, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bergerak aktif, nah contohnya ini amoeba, paramecium, ya. Ini protista yang mirip hewan. Ada yang protista mirip tumbuhan, autotrof, karena dia mirip tumbuhan, bisa membuat makanannya sendiri. Mengandung banyak pigmen. Pigmen itu berarti zat warna, ya, mengandung banyak pigmen. Contohnya ada euglena di air tawar, ya. Green algae. Nah, ini contoh
protista yang mirip tumbuhan, tapi bukan tidak bisa dikelompokkan ke dalam tumbuhan ya. Hanya protista seperti tumbuhan. Ada lagi, nah ini gambar dari protista ya. Macam-macam protista, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada lagi protista yang mirip jamur ya, tapi tidak bisa dikelompokkan ke dalam jamur ya. Ini protista mirip jamur. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungi atau dunia jamur. Setelah monera, protista, fungi, jamur ya. Jamur juga ada yang merugikan, ada yang menguntungkan ya. Di sini ada jamur-jamur yang menguntungkan. Misalnya pada pembuatan tape kita memerlukan aktivitas jamur, kecap ya. Nah, ini jamur tidak berklorofil, berkembang dengan spora. Ini jamur-jamur yang menguntungkan untuk membuat tape, untuk membuat anggur, untuk membuat tempe. Nah, ini nama-namanya jamur ini. Silakan disimak juga di LKS-nya. Ini juga jamur ya, nama-nama dari jamur. Nah, yang keempat, kingdom plantae. Plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan. Kalian tahu ini tumbuhan apa? Ini adalah bunga raksasa ya, bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Memiliki klorofil, zat hijau daun, eukariotik, bisa membuat makanannya sendiri, eukariotik ya, heterotrof, autotrof, autotrof termasuk ini autotrof, dapat melakukan fotosintesis ya karena tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk gambarnya tumbuh-tumbuhan ya. Nah, yang terakhir adalah animalia. Animalia itu dunia hewan ya, hidupnya di air, ada yang di darat, ada yang di udara. Memiliki alat gerak. Hewan bergeraknya mudah diamati karena dapat berpindah, sedangkan tumbuhan kan ya tumbuhan juga bergerak tapi tidak seperti hewan ya. Eukariotik, multiseluler. Ini ciri-ciri dari hewan. Nah, animalia. Ini karakteristik 5 kingdom. Silahkan disimak dengan baik, dipelajari dengan baik. Kalau ada di buku juga silahkan disimak bukunya. Untuk tugas nanti akan ada di WhatsApp group ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dia tanyakan di WhatsApp group atau di Edmodo. Tugasnya juga akan saya kirim di WhatsApp group atau di Edmodo. Demikian materi dari Bu Riza tentang 5 kingdom ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.